Berjumpa lagi dengan Kak Penny dan juga Kak Lani. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah? Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkenan kepada kami untuk kami dapat beribadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang malam sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah online kami pada pagi ini dan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada kuasa di dalam darahnya. Percaya dong. Pasti harus percaya ya bahwa di dalam darahnya ada kuasa. Karena apa? Karena sekarang ini hari apa Kak Lani? Hari apa ya? Hari Paskah. Nah, karena hari ini
adalah hari Paskah, makanya kita mau mengucapkan Selamat Hari Paskah adik-adik. Ya, semuanya merayakan hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa ya Kak Lani? Hari Paskah hari apa ya? Ayo, Hari siapa yang tahu? Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus berkorban, disalibkan, darahnya tertumpah untuk kita semua. Nah, sekarang kita menjadi pemenang di dalam Yesus. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka telinga kita, kita duduk yang manis dan kita naikkan pujian, Ku Buka Hatiku. Seperti Yesus.
menyertai kami dari awal sampai pertengahan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, persiapkan hati kami untuk kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan Kau juga tolong berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Selamat bertemu kembali kita dalam ibadah sekolah minggu ceria. Gimana kabar adik-adik semua? Gimana? Kak Ayu ajarin lagi ya. Aku anak sekolah minggu hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Begitu ya. Puji Tuhan. Kak Ayu selalu berdoa semoga adik-adik di rumah bersama dengan mama, papa, dan keluarga semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat, bahagia, dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Oke, tadi Kak Ayu sudah melihat adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita? Pasti ada sukacita. Dan Kak Ayu yakin Tuhan Yesus pasti disenangkan dengan puji-pujian kalian. Nah, kita akan kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan ibadah kita kali ini, ibadah yang spesial. Ya, spesial sekali. Spesialnya boleh pakai telur ya, spesial pokoknya. Kenapa kok harus spesial? Ya benar, ibadah kita kali ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Apa adik-adik? Paskah. Hore! Kita memperingati hari Paskah. Apa sih Paskah itu? Tiap tahun kita memperingati Paskah. Tapi apakah Paskah itu? Dan kenapa kita harus memperingatinya? Ada adik-adik yang tahu? Apa yo? Ya, betul. Ada yang sudah menjawab dengan betul. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus benar-benar hidup. Itu adalah Paskah. Nah, bagaimana cerita Paskah itu? Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Yuk adik-adik, disiapkan Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka pada Matius 27. Kita mulai di ayat 62 sampai dengan 66. Dan kita akan lanjutkan lagi pada Matius 28. Baik, adik-adik bisa membaca firman Tuhan ini ya. Bisa dibaca oleh adik-adik di rumah bersama dengan mama dan papa. Nah, untuk kali ini Kak Ayu pengen kasih cerita kepada adik-adik melalui tayangan video. Nah, pasti suka, pasti semangat mau lihatnya. Yuk kita saksikan bersama tayangan videonya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus hidup, benar-benar hidup. Ya, ada 3 hal yang bisa kita ambil dari cerita Paskah tadi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Itu artinya adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yang kedua, di hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan benar-benar hidup. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa mati kemudian bangkit lagi. Tidak ada yang pernah seperti itu. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yesus. Yesus mati dan dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan dan jaminan bahwa kita semua, adik-adik, mama papa di rumah, kakak-kakak di sini, semuanya kita nantinya
akan juga dibangkitkan bersama Tuhan kita, dan kita akan tinggal di sorga bersama Tuhan di dalam kekekalan. Ya, yang ketiga apa tadi? Memberikan jaminan, harapan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita nanti semuanya ketika kita sudah meninggal, kita semua pasti akan meninggal, kita semua nanti yang berada di dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan di sorga untuk selama-lamanya. Yo, seneng enggak hidup di sorga sama Tuhan? Sukacita enggak hidup di sorga sama Tuhan? Pasti sukacita. Oh iya, Kak Ayu jadi ingat sama lagu ini. Kak Ayu yakin adik-adik pasti bisa. Kita nyanyi bersama ya. Barusan kita nyanyikan adalah lagu yang harus menjadi pedoman dalam hidup kita, harus menyemangati hidup kita setiap waktu, setiap hari. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, ada harapan dalam Tuhan. Adik-adik, kita semua tidak boleh gentar, kita tidak boleh takut oleh apapun. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan yang pegang masa depan adik-adik semua. Hidup jadi berarti karena Tuhan Yesus hidup. Adik-adik, sungguh indah dan luar biasa kebenaran firman Tuhan kali ini. Mari kita semuanya terus bersinar. Rise and shine. Coba ikuti Kak Ayu, rise and shine, bangkit dan bersinar. Kita harus bangkit seperti Tuhan Yesus. Kita harus bersinar untuk Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Rajin apa Kak Ayu? Rajin berdoa, rajin baca firman, rajin belajar. Kita lakukan semuanya. Sungguh-sungguh kita lakukan karena kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita bersinar adik-adik. Dalam masa pandemi ini, adik-adik pada belajar di rumah. Tetap rajin, tetap semangat, ibadah di rumah, tetap rajin, tetap semangat. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, Kak Ayu mau mengucapkan sekali lagi, selamat Paskah. Rise and shine. Yuk ikuti Kak Ayu sekali lagi. Rise and shine. Bangkit
dan bersinar bagi Tuhan. Bisa adik-adik? Dengan kekuatan dari Tuhan, Kak Ayu yakin adik-adik pasti bisa semuanya. Yuk, kita mau tutup ibadah kita kali ini, kita mau berdoa, kita mau satukan hati. Tutup mata, tidak ada yang bermain-main, kita mau bicara dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah kalahkan maut, Engkau sudah hidup dan benar-benar hidup bagi kami semua, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau bangkit, Engkau mengasihi kami, Engkau bangkit, Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Engkau bangkit memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh rise and shine. Kami boleh bangkit, kami boleh bersinar untuk Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita kami pada perayaan Paskah kami kali ini. Kami mau melanjutkan kembali kehidupan kami. Kami percaya kuasa darah-Mu melingkupi kami. Semangat Paskah-Mu ada bersama dengan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.